Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Alhamdulillah kita lagi hadir dalam event yang baru pertama kali diadakan di Desa Wisata Cibuletan, yaitu tepatnya di wisata Tangga Seribu. Baik, perkenalkan saya Pandu selaku host kali ini. Insya Allah di sebelah kanan saya ada Pak Bagus, kemudian ada Mbak Jung, Pak Sadudi, Pak Dodi, Pak Taufik, Pak Lungsi, dan Pak Pai. Baik, insya Allah kita akan membahas tentang event nyekel ini, baik dari segi, kita akan bahas dari segala sisinya, baik dari segala akademisi, kemudian dari segala masyarakat, kemudian dari kesehatan, bidang kesehatan juga, kemudian ada juga dari budayanya. Insya Allah mungkin pertama kali kita mau membahas tentang budaya dulu. Bah, boleh menjelaskan mungkin Bah, tadi pembukaannya kita tadi, bagi saya orang awam, ini pertama kali saya ikut kebudayaan Sunda. Kebetulan saya bukan dari Sunda, jadi pas pertama kalinya ini hal yang cukup baru dari sisi anak muda juga, dari sisi milenial juga. Ini hal yang patut dilestarikan, patut diikuti. Mungkin insya Allah tahun depan kalau saya diadakan lagi, ini bisa lebih meriah lagi dan lebih disebarkan lagi supaya lebih banyak animo, baik dari Desa Wisata Cibuletannya sendiri, kemudian dari masyarakat juga. Untame sampurasun. Dan kemargi Apa? Izin, Bah. Ada Kades, Pak. Oh enggak, Pak. ada Pak Kades. Biar. Lihat Supi Pak Kades. Ya, Pak. Malajeng kemargi dina konsepna festival nyeker anu bahasana bahasa Sunda. Izin. Berat tinggalkeun bahasa sorangan. Masuk sanaos ieu bakal kena kapung ka sadunya. Tapi ieu bagian nampay, translate. Kita ngenaan di festival nyekernya memang aya obrolan tos lami oge sareng teh kirang langkung sataun. Alhamdulillah kita dina enjing-enjing ieu tadi tos di kawitan kita meyar ngarkes namina eta ku pikeun doa kanggo alam semesta, doa kanggo diri urang alam semesta kanggo masihan alam semesta kan karena kaitan dengan konsep festival nyeker ieu totali sareng destinasi wisata. Jadi aya Tangga Seribu minimal setahun sekali mah si pengunjung teh kudu nyeker. Naon kudu nyeker? Keun ke aya bagian dina kesehatan gitu naon fungsina kudu nyeker teh. Terus ke secara literatur akademis aya sababaraha aya warga negara Bandung tapi kan kalau leuweungan nyeker san seuring sok sering karekes jeung nah kudu nyeker. Nah, terus pengimplementasian sanes bade di sarwatu jeung di karekes sareng di Bandung jauheun lah eta. Tapi minimal urang nerapkeun aturan. Eta aturan gawe manusia. Aturan gawe manusia ieu nyaeta kudu hablum minal alam. Kudu hade jeung alam. Lamun geus hade jeung alam, tangtu bakal hade jeung sasamana, tangtu bakal hade ka dituna ieu paling penting. Kunaon bet nyekel, lamun ieu usum hujan, ieu leuwih indah gitu nya mun usum hujan. Jadi ku belokna, ku kotorna ieu teh bakal jadi aroma kerampenan, bakal jadi rapi gitu nya. Tapi ku teu aya hujan ieu biasa naon nojosna bebatuan laleutik teh tembus kana urat-urat saraf gitu. Angke secara kajian-kajian ilmuwan di urang neueun teh dibuatna ku patotik.
awis dina festival JKT kebudayaan panginten ieu ngaimplementasikeun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017. Nyata aya 10 objek pemajuan kebudayaan. Di antawisna aya ritus tadi panutup dilaksanakan. Aya manuskrip enten kieu aya adat istiadat sami. Terus aya deui seni, aya bahasa, aya pokoknya 10. Aya kaulinan tradisional, aya pengobatan tradisional. Gitu. Eta tos kawengku di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017. Kamari tepang pisan sareng Menteri Kebudayaan sareng Pak Padujong ngaharepkeun konsep dasar ieu kedah batang kedah unsurna atau nepi kaluarna ti handap kaluhur ulah ti luhur wae nyeun konsepna sehingga engke bakal aya kebudayaan dipolitisasi lamun konsepna ti luhur tapi lamun konsepna ti handap tuh moal aya kebudayaan dipolitisasi ieu painten harapan kumargi tos aya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017 tos aya Kementerian Kebudayaan terus kedah aya lungsuran ka handapna aya Dinas Kebudayaan Provinsi aya Dinas Kebudayaan Kota sareng Kabupaten. Ieu painten harapan kamari di sawalakeun sareng Menteri Kebudayaan. Sakitu painten secara ieu mah obrolan perkawis ngeunaan Festival Jeker janten ka warga masyarakat Payung Samudera Cibiru khususnya di Kabupaten Umumna kota sadunya yuk kurang ramekeun kurang memulai nu sagala rupa nu utamina kurang memulai leuweungna sabab ieu nu geus mere hirup jeung kahirupan aya oksigen aya cairna manya urang rek menerima manfaat unggul ilaha atuh rek nganuhunkeun ka alam semesta teh gitu. Sakitu painten kadaran isi kuring mah hapunten anu kasuhun hampura nu teu pilih kirang tata titi dunia perjogana pun tabe sampurasun. Mungkin kita sekarang dari sisi dari kebudayaan sudah, mungkin kita dari sisi karena saya dari akademisi juga mungkin dari Pak Taufik mungkin Pak izin sendiri ini melihat kan biasanya kalau seandainya dari zaman dulu ya atau itu antara kebudayaan dengan saintifik itu kadang suka tapi banyak juga sekarang juga orang luar negeri yang malah melihat ini suatu potensi kebudayaan yang dimiliki Indonesia ini jadi potensi buat untuk nah bagaimana nih Pak Taufik dari Bapak melihat dan berkontribusi untuk dalam kegiatan apa tadi bagian nyangcang, Sunda, bagian terbangnya. siap. Baik, mohon perhatiannya. Terima kasih semuanya. Ada beberapa operasi kebanyakan berjalan. Ada satu ungkapan yang menarik dari seorang namanya Murad. Dia berkata kalau kita berjalan kaki dengan menggunakan alas kaki itu hanya berjalan kaki sendiri. Tapi kalau kita berjalan kaki tanpa alas kaki kita berjalan secara spiritual. Dari mana tidak ada satu penelitian dari Fakultas Pertanian namanya Profesor Susan Simard dari Kanada. Menarik ya, sangat saya kira sangat memperkaya kita mengenai keaslian jadi diperkaya lagi dengan bahkan mungkin akarnya juga dari kami dia
menemukan bahwa petani itu seperti masyarakat, bahkan masyarakat yang lebih beradab daripada masyarakat manusia. Kenapa? Hutan itu tidak mengenal kompetisi, pohon-pohon itu tidak mengenal kompetisi, beda dengan manusia, beda dengan hewan. Untuk bertahan hidup, hewan dan manusia kadang-kadang harus berkompetisi. Kompetisi artinya kita menyingkirkan kemanusiaan yang lain. Nah, pohon-pohon tidak. Jadi mereka berkompetisi, mereka bertahan hidup justru karena kooperasi, bukan kompetisi. Nah, di hutan itu ternyata pohon-pohon yang lebih tua itu ngembang yang lebih muda. Jadi misalnya pohon yang gede, yang udah lebih tadi, bawahnya itu main supply makanan, masih supply air, bahkan memberikan peringatan tentang bahaya. Artinya pohon-pohon ini bisa berkomunikasi. Bagaimana? Jalannya adalah akar, transmitternya adalah jamur yang sangat kecil. Kalau kita mungkin cara komunikasinya seperti bicara dan pohon-pohon dan yang itu tidak lihat spesies, mau pohon apa sebenarnya, pohon ini pohon yang di bawah yang dia bimbing, yang dia lindungi itu bisa pohon tidak akar-akar di bawah ini saling terhubung. Kita mungkin lihatnya terpisah ya, di permukaan tanah terpisah, tapi di bawah dia Pesan Sifat mengatakan kota bawah tanah itu ada kota bawah tanah yang kita mati pada itu adalah akar-akar pohon. Nah, kemudian pohon ini ternyata menyimpan memori semesta. Bisa cepat menyebutkan memori semesta, memori ingatan. Nah, menariknya memori ini memori ke belakang dan memori ke depan. Artinya ini akan terjadi pohon ini nyimpan. Nah, simpanan memori ini juga melalui jamur-jamur itu, namanya Mycorrhizae. Kalau jamur ini dihirup oleh kita sebagai manusia, maka si memori semesta itu masuk. Ini penjelasan kenapa orang-orang bukan Inggris ya, anak yang lain itu bisa meramal, bisa tahu apa yang terjadi, bahkan bisa tahu apa yang terjadi tanpa baca buku. Mana? Bayangkan kita ibaratnya alam semesta yang jadi mau istilah susah kembali lagi, hutan itu adalah tantangan kita. Bayangkan yang semua makin besar kemudian banyak disadari oleh para tanah lainnya, oleh para peneliti alam. Kita artinya kan dia harus jalan dibangun kalau dalam jalan kaki tidak hanya tidak hanya pada aspeknya apa salah satu waktu bahwa kita belajar dari alam. Saya setuju juga karena juga beberapa hal yang saya pelajari bahwa biasanya memang orang-orang yang ilmunya tuh lebih bijak, lebih baik ya dalam arti bukan hanya pengetahuan. Hidup itu kan bukan hanya pengetahuan, tapi malah itu memang pada dasarnya hanya pada balik lagi orang-orang yang memang
vaksin dari ya yang berkuasa dan sebagainya. Ini menarik karena dalam segi hal baik itu akademisi, kebudayaan, mungkin saya ingin sedikit mendengarkan Ayah Dodi sedikit tentang apa sih sebenarnya makna atau esensi dari kan pasti kan kita akan menggunakan dari pernikahan ya dari mengajar tapi kita juga pengen tahu dulu nih ya apa yang nonton ini tuh tahu esensi dari sneaker ini selain tadi mungkin sudah dibedah tentang apa dari sisi akademisi tapi selain itu apa sih supaya kita nih yang kaula muda nih yang muda-muda nih atau yang mungkin yang generasi ini oh ini kok harus selalu jalankan gitu kali silakan. Saya kan tiap hari itu jauh itu rata-rata sama anak-anak muda ya Pak. Mahasiswa di mana banyak semacam PR tiap hari banyak pertanyaan yang baik. Juga bagaimana disampaikan ke secara rupa bunyi ruang dan bahasa. Inflasi ini bisa fokus bagaimana Araga Supa dengan alam itu sendiri bagaimana. Kalau kan di kita ada istilah samudra dan ikan. Samudra itu bukan lautan, itu adalah gelombang besar dari alam semesta itu sendiri. Ada yang namanya bukan, itu di diri kita sendiri, kan? Udara di dalam udara sendiri adalah rider dan cahaya. Mood itu adalah sesuatu kekuatan, ada energi di dalam tubuh kita sendiri. Ada di dalam tubuh kita sendiri itu ada elemen energi semacam listrik sendiri. Misalnya kalau kita lihat apa nih di tubuh kita ini adalah semua bukan semua yang dirasakan di dalam tubuh itu adalah elemen api, ini elemen ini elemen tanah, ini ruang hampa ether. Itu ada kesadaran bahwa kata orang tua yang namanya tubuh kita semuanya ada obat. Makanya kalau pendapat bapak itu menyatu dengan alam karena di tubuh kita ini alam kecil gitu kan. Sendiri pada menyatu bagaimana kalau secara ini disatukan dengan gerak, rupa, bunyi, ruang dan waktu. Jadi di dalam tubuh kita yang sini kan di dalam tubuh ini ada roh idofi itu kan dibungkus sama nafsu kita sendiri. Yang disebutnya amarah, wama, itu nafsu kita dibungkus kembali oleh yang namanya hati. Hati dibungkus lagi oleh pikir. Pikir dibungkus oleh akal. Akal dibungkus oleh badannya sendiri. Itu pohon itu makanya kata Banjur tadi, ini harus mengenal alam itu bagaimana? Ini Tuhan supaya kita merasakan sesuatu di alam. Apalagi kalau saya misalnya kan bunyi musik bagaimana saya harus belajar bulan bulu misalnya mau belajar setiap sore aspek-aspek sore juga kita bunyi dan lupa bunyi itulah yang memang bisa menyebabkan orang-orang sekarang karena wayangan baik kata saya pengawasan lamun kakar langkah aku mengatakan pelajaran bagaimana bisa mengkaji diri. Baik ya, mungkin nanti saya akan ada pertanyaan tapi nanti mungkin kita dari sisi kesehatan dulu. Pak izin Pak dari kesehatan dulu. Pak kesehatan
Nah, festival Nyeker ini kan berbentuk sudah bawah tempat festival itu banyak ada kota saling berkomunikasi. Artinya kan kita yang bagian alam itu sendiri ini juga menarik ya. Jadi nanti ada dari sisi saya sendiri, nanti saya banyak tanyaan, tapi dari sisi akademisi dari sisi katanya dulu, apakah itu benar? Siapa? Kalau dari segi kesehatan sangat luar biasa ya, karena itu sangat mengurangi baik kehidupan saya. Misalnya karena apa? Yang saya pelajari selama saya di dalam kaki itu dengan nyekeri ketika kita menyatu dengan alam. Di dalam kaki ini banyak gerakan saraf-saraf yang langsung menuju ke surga. Kalau dibicarakan tentang budaya itu sangat luar biasa. Apalagi tadi udah dibicara namanya miniatur alam semesta itu berarti kita secara tidak langsung ya. Tadi kita itu ya ada di sini seperti kita menyeker di sini ada petik ya, terus berkinjal, nah itu ada semua. Dan kita akan jauh beda dengan alam. Nah, kalau kita dengan alas kayu berarti agak pengalaman itu, tapi dengan nyeker itu sangat luar biasa. Menyatu langsung dengan alam itu. Makanya untuk kesehatan baik ke saraf-saraf apapun kita itu akan berkaitan. Apalagi ada energi di dalam itu secara tidak langsung itu akan bisa baik segi keberanian itu yang biasa seperti lah yang awal yang tidak berkompetisi. Jadi kan ya kalau kita udah menyatu dengan alam kita akan lebih bijaksana, kita kalau lebih berani apa ya, lebih ngerti, lebih ini sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali festival ini karena apa, begitu indah, begitu enak, begitu nyaman, dan buat kesehatan itu sangat luar biasa manfaatnya. Apalagi dengan menyeker, saraf-saraf kita akan lebih apa ya, lebih terangsang lagi gitu untuk kesehatan kita. Mungkin seperti itu. Yang sangat jauh sekali karena banyak karena memang saya ini juga kan di Pakistan ini juga ada namanya konsep lingkungan, yaitu di mana anak budaya sekarang itu banyak yang bisa dibilang stres. Nah biasanya seperti itu kadang-kadang ada healingnya itu biasanya ke alam. Ya, salah satunya adalah bagaimana caranya kita sebagai manusia dari alam semesta untuk kembali ke alam. Nah, Pak, izin, ini adalah salah satu kalau dari saya dari sisi pariwisata ini adalah salah satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu mungkin orang-orang berlomba mencari keunikannya desa masing-masing, kemudian wisatanya pariwisatanya masing-masing. Nah, dengan hadirnya event nyeker ini adalah salah satu yang bisa menjadi perbedaan, keunikan dari desa wisata Cibodas, bahwa festival nyeker ini adalah mungkin kalau statement sebelumnya mungkin belum pernah ada, ya, sehingga mungkin mau bagaimana ini pertama kali terbentuk ide tentang festival nyeker, Pak, kemudian kedepannya ini nanti rencananya mau seperti apa ini festival nyeker? Karena kalau di Wonosobo di Dieng itu kan ada festival juga, itu keunikan sendiri hanya di sana. Nah, mungkin ini bisa jadi izin Pak Aris, silakan Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samudratullah, Yes. para teman, kawan, ketua DPD Alhamdulillah di kesempatan biasa yang membahas sisi festival nyeker dari berbagai daerah, dari seninya, dari budayanya, dari aspek. Tentu kalau pemerintah kita
bahwa baiknya festival nyeker pertama ini pemerintah Jakarta inisiatif salah satu pihak desa ini sesuatu yang sudah dirumuskan, dijaga baik oleh pegiat desa wisata maupun oleh pemerintah desa, karena desa itu sadar betul dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa itu, desa melaksanakan kewenangan desa, seperti kewenangan desa anu ngabedakeun jeung kewenangan pemerintah. Jadi kewenangan desa mah desa teh boga kewajiban ngatur nurut. Kalau pemerintah ngatur ya, ai desa mengatur jeung nurut. Nalika program seperti festival nyeker dilaksanakan oleh desa, maka bagi pemerintah desa aya kewajiban ngatur nurut teh meureun tadi kumaha pelaksanaan, kumaha penyelenggaraan. Tapi kamu kumargi festival nyeker ini memang kita cuma sebagai sebuah ya menguji ya sejauh mana respon dan mengevaluasi pihak-pihak mana mungkin yang perlu kita sentuh agar festival nyeker ini menjadi sebuah event bersama. Kita perlu melibatkan lingkungan sekitar, berarti perlu ada ajakan dalam waktu yang cukup panjang, terencana dan bertemu, dan juga tentu ke depan penginsan support. Ini halnya penting. Dalam konteks ngatur nurut juga, itulah kelebihannya desa dengan masyarakat. Tapi peran pemerintah pusat juga ikut ngatur teh harus punya cakupan atau pengalaman dari masyarakat. Kemudian ayat tugas desa di mana-mana ayat bahasa nilai seni budaya sepanjang tumbuh yang berkembang di kita wajib. Tapi masyarakat desa punya wewenang disebut ngangkat kewenangan berdasarkan visual, arsitek, terus boleh budaya alam itu akan dan di mana-mana hak asal usul itu masih tumbuh dan berkembang bisa kita. Tetapi sesuai kewenangan, keunikan bagi desa bisa nagari muncul sehingga festival nyeker ini adalah sesuatu yang berangkat asal usul desa karena yang dikemas di nyeker ini. Yang ke depan karena ini juga ada pelaporan dan bagi desa sendiri mungkin bisa memberikan support yang lebih dari karena persiapan dan lain-lain begitu cukup. Ya desa bukan tidak desa pun, tapi istilahnya dalam tapi harapannya kan ini tidak mengurangi karena sebuah festival atau sebuah event ini untuk bisa mendapatkan perhatian butuh konsisten. Di tahun harusnya diteruskan ulang. Nah dengan melihat hari ini saja ini luar biasa itu bahwa animo pegiat pelaku seni orang tua dari beberapa tokoh masyarakat terutama masyarakat yang saya kira itu hal yang penting pandangan pemerintah desa festival nyeker. Jadi kita mari untuk tahun yang depan bahkan kita punya dua agenda besar ya, ada ruatan budaya, ada festival nyeker. Salah
rasa lumayan apa itu biasanya kita buat. Mungkin untuk festivalnya kan apa namanya? Biar Tim kapalnya jadi bagus ya Bang ya, tampilan masyarakat bisa dilibatkan diidentifikasi karena enggak masyarakat pasti kebutuhan menurut saya masuk mana waktu lumayan mana yang Desember itu langsung pertama kali kalau deet nabungnya gitu saya kira itu ya mungkin nanti Oktober ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini terakhir dari Bapak semuanya. Saya ingin sebelum saya menutup sesi podcast kali ini, ya, saya ingin mendengarkan mungkin sambil kita dilihat oleh alam dan sambil kita juga mungkin harapan-harapan seperti apa sih Bapak di tahun yang akan datang, apa yang mungkin tahun ini sudah terlaksana dengan baik, mungkin kemungkinan tahun depan itu seperti apa, ada apa lagi ataupun apa yang harus dilakukan mungkin dari Mbak closingnya. Ini luar biasa bisa jauh dari boleh bisa kama mal juga sih asli nah begitu nih jadinya orang ngeracun masyarakat gitu sampai teh sukses lain arti ngeracun kan goreng tapi ngeracun kan benar supaya terbuka kesadaran supaya bangun karakter baru dan lebih ku ayana festival dari kita kamu tahun payu manja di pemerintahan terus sakit welcome kegiatan teh karojong pisan ya kan tuh masyarakatnya begitu ayah informasi teh biasa dikasih sama aspek tadi perekonomian budaya terus segala rutina ya tentang alam semesta dan harus ada kita pengen harapan si Purimas minimal berantikan dan itu bisa kalah hal jawaban kalangan festivalnya carrier dulu bisa ya nanti ngaduhnya bisa ngaduhnya festivalnya carrier sebenarnya yakin bakal aya kalang oke dalam bentuk kemungkinan bakal ngiri kau festivalnya carrier dia bakal jadi prestasi kanggo desa walaupun misalkan sering mencinggung perkotaan tapi saya salah karo kayak alam sekitar mah saya tetap di wilayah wilayahnya yakin warga masyarakat biasa terbuka dengan sabun penerima manfaat pun tapi kudu bisa merekeun manfaat yang alam sekitar segitu baikkan Mungkin terakhir dari Pak Harian mungkin apa bisa apa harapannya mungkin juga bisa mengajak untuk yang lagi nonton kita nanti mungkin tahun depan supaya untuk ikut bukan cuma hadir tapi mungkin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga ini akan lebih besar lagi. Bangga Pak. Ya warga masyarakat Cibiru Wetan, Samudera, Bandung, Indonesia kali ini bahwa festival nyeker yang kita laksanakan perdana ini merupakan sebuah tonggak awal karena ketika tahun depan Bapak dan Ibu hadir di festival nyeker kedua mungkin akan lebih luas dipromosikan sehingga layak hadir terlebih nanti tanggal 1000 sebagai informasi ini akan berubah fungsi jadi menjadi taman keanekaragaman hayat. Jadi yang disodorkan oleh para sesepuh, para akademisi tentang konsep tadi bagaimana akar, bagaimana biasanya taman ke hati itu akan memanggil kembali makhluk itu dari mulai mikroorganisme, hewan dan tumbuhan yang dulu endemik di Cibiru Wetan secara berangsur-angsur untuk kembali pulang dan menempati alam ini.
sehingga konsepnya nanti semua area itu tidak akan pernah terpisah oleh sebuah bangunan apa. Nanti kita bukan sebagai ini kan ini akan menjadi taman sehati tangga 1000 miliknya dibangun oleh pemerintah kabupaten dengan gerbang tangga 1000 dan areanya nanti mencakup ke seluruh pulau. Di sini nanti akan terbangun beberapa, kemudian juga kita akan kembalikan tanaman endemik, kemudian burung endemik, dan tentu jasa galet endemik secara bertahap. Sehingga fungsi hutan tangga 1000 sebagai penyampaian nanti akan benar-benar memberi kesejahteraan. Karena nanti akan menjadi hutan edukasi, ada tempat selfie-nya, areanya, dan desain detail engineering desainnya ini sudah tuntas. Kemudian 2025 masuk ke tahap memulai tahapan eksekusi pembangunan. Untuk proses pembangunannya tidak selesai dalam 1 tahun, akan multi-year, tapi yang jelas masyarakat nanti akan melihat perubahan yang cukup drastis. Masuk tempat ini, villa semuanya akan bisa lebih sehingga perlu dibarengi oleh kesiapan untuk menggelar festival nyeker tadi, koordinasinya, kemudian juga gelar acaranya dan keterlibatan banyak pihaknya. Saya kira itu, sampai jumpa di Festival Nyeker tahun 2025 Amin, dengan amin, wajah amin. baru tanah Siap, suci. amin. Alhamdulillah sudah selesai podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ayah, semuanya yang bertemu. Baik, bisa izin. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam pimpin podcast hari ini ada yang kurang. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.